Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya punya tanaman dengan tunas yang seperti ini. Apakah masih bisa tumbuh sempurna lagi nggak sih Pak Pendi? Maka The Brondol mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang tanaman dengan kondisi yang tumbuh tunas semu seperti ini. Bahwa tunas semu ini sebenarnya adalah tunas sekunder yang tumbuh yang diakibatkan di dalam di dalam sini, di dalam bonggolnya sini itu dalam kondisi yang memiliki luka. Jadi di sini ini ini jadi di bonggol sini relatif ada lukanya. Luka itu bisa terjadi akibat kena hewan penggerek, baik dalam bentuk misalnya hewan tikus ya bisa, atau melandak atau yang lain, dimana bahwa tidak sampai ke titik tumbuhnya. Ketika dia terluka tidak sampai titik tumbuh, maka luka yang mungkin dalam bentuk yang masih memungkinkan tunas baru, dia akan menumbuhkan tunas. Lah tunas yang tumbuh ini relatif dia akan bengkok karena dia nanti akan keluar dari luka yang tersisa. Kemudian sahabat Brondol semuanya, tapi kenapa Pak Pendi kok ada yang mati? Ya tetap mati. Kadang-kadang ada yang dimakan tikus sampai tengah titik tumbuhnya kering, bahkan busuk yang kena air dan sebagainya itu bisa mati. Tapi kalau dia tunas semu seperti ini yang sudah tumbuh, maka ada kedua kemungkinan. Kalau seandainya ini tunas ini tumbuh di sini masih tumbuh, kemudian ini tunas sekunder juga tumbuh, maka bisa jadi tunas semu saja yang tumbuh atau tunas induknya tumbuh, tunas semunya atau tunas sekundernya juga tumbuh. Bisa jadi semua keduanya akan muncul kedua tunasnya. Tapi kalau sahabat The Brondol, kalau seandainya hanya tunas ini saja, artinya bahwa ketika hanya tunas ini saja yang tumbuh, maka tunas ini akan mungkin menjadi tunas baru yang awalnya memang dia sedikit bengkok atau relatif agak keriting yang disebabkan karena biasanya permukaannya tidak rata. Tapi kelama-lamaan kalau memang genetik dari bahan tanam ini memang dalam kondisi yang normal, genetiknya baik, ya dia akan kembali baik. Tapi sekali lagi membutuhkan waktu. Lah kalau seandainya ada tunas primernya dia tumbuh, ininya tumbuh, maka lebih bagus pilih yang mana. Ada kemungkinan dua-duanya akan tumbuh menjadi dua tunas. Tunas dua-duanya bisa tumbuh. Tapi pilih yang terbaik, mana yang terbaik, maka dia yang disisakan. Yang lainnya apakah tunas semuanya lebih jelek, ya tunas semu ini yang dia hilangkan, atau memang kalau seandainya tunas primernya kurang bagus, ya tunas semu yang ditumbuhkan menjadi tunas yang nanti akan menjadi menjadi tunas utama dari tanaman ini. Kemudian sahabat Brondol ini seperti ini tunasnya. Ini kadang-kadang nanti tunas ini kalau dari gambar ini berarti tunas tunas primernya mati ya, nggak ada, berarti ini tinggal tunas sekundernya ini. Tunas sekundernya ini, maka dia akan normal kembali, tetap akan normal itu. Nih bahkan ini malah pucuknya mati total seperti ini, maka ya biarkan saja, nanti akan kembali. Ini kadang-kadang ada yang keluar dalam kondisi tunasnya memang tunasnya sudah bagus, ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau memang tunasnya nanti terkadang keriting, kalau ini dia tunasnya ini tunasnya lurus seperti ini tunasnya lurus ya, maka dia tidak membentuk agak melingkar dulu, atau dia memang agak tidak agak keriting, tidak, karena dia tunasnya rata dan cenderung ke atas langsung. Tapi kalau dia memang kadang-kadang
tumbuh ke sini, ini tumbuh ke sini, dia biasanya akan melengkung dulu gini. Nah, ini melengkung dulu gini, tapi ya tetap akan kembali lagi pulih seperti sedia kala jika memang kondisi tanamannya adalah tanaman-tanaman dengan memiliki genetik yang baik-baik saja. Tapi kalau memang genetiknya kurang baik, ya tetap kembali lagi ke genetik awal. Intinya akan tetap kembali ke genetik awal itu. Lah pertanyaannya, apakah tunas muda ini juga mungkin terserang lagi? Ya mungkin. Biasanya karena bawah ini agak agak keras, dan hati-hati sahabat Brono di musim penghujan ini yang harus diwaspadai adalah bahwa hewan tikus itu suka sesuatu yang lembab, dan dia juga sesuatu yang semak. Ketika semak dan lembab itu tikus akan suka banget. Kemudian kalau seandainya ada serangan tikus atau khususnya serangan tikus yang di tanaman baru, maka sahabat Brondol bisa menggunakan peracunan dengan menggunakan klerat. Merek dagangnya klerat ya. Ini merek dagangnya klerat ini. Atau kita bisa menggunakan merek dagangnya adalah racumin. Nah, racumin juga bisa. Tapi karena ini klerat, kalau di perusahaan sekarang nggak boleh karena ini termasuk pestisida terbatas. Tapi kalau di perusahaan yang ISPO ataupun RSPO ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya di masyarakat masih boleh menggunakan klerat peracunan. Karena bedanya kalau racumin itu nanti tikus akan mati per satuan berat badan tikus sendiri ketika makan racumin. Misalnya racun berat badan tikus si A sekian, tikusnya sekian, maka dia akan mati jika memakan sepersekian berat badan dia. Tapi kalau klerat tidak mengenal ini racun lambung, klerat ini tetap makan sedikit, wassalamualaikum, tetap akan mati. Nanti bisa diletakkan di sini ya. Ini diletakkan di sini di bonggol-bonggol. Ini makanya sahabat Brono semuanya yang dalam proses penanaman kelapa sawit lebih bagus dianggarkan untuk pembelian peracunan tikus ini. Karena kalau kita mengandalkan burung hantu atau yang lain, ya kalau ada burung hantunya, kalau burung hantunya nggak ada ya juga akan bermasalah. Sehingga lebih bagus kita budgetkan dengan menggunakan menggunakan peracunan saja yang satu. Misalnya ini ya, kalau ini tanaman kelapa sawit biasanya sih kita menggunakan di sini satu, di sini nanti dua, di sini satu. Kalau ada tanaman lagi ini dua, di sini lagi tanaman lagi, sini satu. Peracunannya model segitu, rata-rata budgetnya itu adalah 1 kilo per hektarnya, tinggal kita budgetkan untuk itu. Kemudian ini ada tunas semu selanjutnya yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa tunas semu yang dia bersifat keriting seperti ini, ya wajar karena balik lagi terkadang luka dari sini itu tidak tidak rata, sehingga terkadang luka yang ada pada tanaman kelapa sawit kita itu dalam kondisi yang adanya luka ya, jadi dia muncul keriting. Tapi lama-lama kalau memang dia memiliki genetik yang bagus ya dia akan tumbuh kembali lagi akan tumbuh normal lagi. Lah ini mungkin ini juga pucuknya hilang ya ini. Dan satu lagi, kalau melihat tanaman ini sahabat Brondol, hati-hati hama yang selanjutnya yang paling banyak menyerang di ini. Kalau melihat lahan ini adalah lahan gambut, tumpukan bahan organik, ini bahan organik semua ya, ada seresah dari batang, kayu, akar dan sebagainya. Ini nanti akan memiliki potensi hama rayap yang hama rayap ini juga bisa mematikan. Dia nanti biasanya akan membentuk rumah-rumah rayap di sini sampai ke pucuknya. Kalau apalagi di tanaman yang seperti ini nanti sampai sini nanti bisa menyebabkan kering. Sehingga untuk untuk gambut waspada ketika kita punya lahan ini, bukan hanya tikus saja sebagai hama utama di sini, tapi juga rayap yang tinggal di daerah gambut yang disebabkan karena memang adanya dekomposisi bahan organik merupakan tempat yang ternyaman untuk rayap itu sendiri. Nah ini malah ini langsung otomatis ya ini. Wah, berarti ini serangan tikusnya luar biasa nih. Jadi mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di
malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol. Intinya ya apa namanya, lebih bagus dibudgetkan untuk peracunan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah menggunakan klerat ataupun menggunakan racumin. Tidak ada masalah, kita yang penting apakah tidak sesuai dengan prinsip lingkungan Pak Pendi, aman saja. Racumin khususnya sudah standar ISPO ataupun RSPO juga pakai racumin, bukan pakai klerat. Merek dagangnya saja yang saya sebutkan karena mungkin petani akan lebih memahami kalau menggunakan merek dagang. Kalau pakai klerat jadi apa namanya, tidak mengenal persatuan lambung, ngicipi sidik dok atau ngicipin dikit mati. Begitu juga bahwa klerat ini juga bisa dimangsa oleh hewan-hewan apa atau hama-hama lainnya, termasuk babi juga yang kadang mau makan, termasuk landak juga. Nanti kalau di sini pemasangannya di mana? Di sini nih pemasangannya. Apakah di pojok-pojok sebelah sini nih? Karena bahwa klerat ataupun racumin nanti bentuknya blok-blok warnanya hijau, biru, kebiru-biruan. Ini satu di sini atau di sini, atau malah diletakkan di sini juga nggak masalah. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan rezeki, jalan rezeki yang tidak disangka-sangka dan yang pastinya halal bagi kita semuanya, dan mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak manusia. Semoga sehat selalu dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.